Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ilyatun Nafisah, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam tentang masa keruntuhan Kerajaan Mongol. Bangsa Mongol dan dinasti Iksan. Pada saat bagian barat wilayah Islam tidak terpengaruhi oleh ekspansi bangsa Mongol, wilayah bagian timur telah diluluh lantahkan oleh keturunan Genghis Khan yang mengawalinya merebut daerah Asia, kemudian Persia, Irak, Syria, Palestina, dan hanya terhati oleh pasukan Mamalik di semenanjung Sinai. Jatuhnya ibu kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu pula lenyap, dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan tersebut. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentengi dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanjakan yang mempunyai dua putra kembar, Tatar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan dua suku bangsa besar, Mongol dan Tartar. Mongol mempunyai anak bernama Ikan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Setelah Yasugi meninggal, putranya Temujin yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin dalam waktu 30 tahun. Ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan suku bangsa lain, sehingga menjadikan satu pasukan yang teratur dan tangguh. Pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan, raja yang perkasa. Ia menetapkan suatu undang-undang yang disebutnya Al-Yasak atau Al-Yasah untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kemiliteran. Pasukan perang dibagi dalam beberapa kelompok kecil, 1.002 dan 10 orang. Tiap-tiap kelompok dipimpin oleh seorang komandan. Dengan demikian bangsa Mongol mengalami kemajuan besar di bidang militer. Setelah pasukan perangnya terorganisasi dengan baik, Genghis Khan berusaha memperluas wilayah kekuasaan dengan penaklukan terhadap daerah-daerah lain. Serangan pertama diarahkan ke kerajaan Cina. Ia berhasil menduduki Peking tahun 1215 Masehi. Sasaran selanjutnya adalah negeri-negeri Islam. Pada tahun 16 Hijriah 1209 Masehi, tentara Mongol keluar dari negerinya dengan tujuan Turki dan Fergana. Kemudian terus ke Samarkand. Pada mulanya mereka mendapat perlawanan berat dari penguasa Khawarizm, Sultan Aladin di Turkistan. Pertempurannya berlangsung seimbang, karena itu masing-masing kembali ke negerinya. Sekitar 10 tahun kemudian mereka masuk ke Bukhara, Samarkand, Khurasan, Hamadan, Quzwain, dan sampai ke perbatasan Irak. Di Bukhara, ibu kota Khawarizm, mereka kembali mendapat perlawanan dari Sultan Aladin. Tetapi kali ini mereka dengan mudah dapat mengalahkan pasukan Khawarizm. Sultan Aladin tewas dalam pertempuran.
di Mazindaran tahun 1220 Masehi. Ia digantikan oleh putranya Jalal ad-Din yang kemudian melarikan diri ke India karena terdesak dalam pertempuran di dekat Atok tahun 1224 Masehi. Dari sana pasukan Mongol terus ke Azerbaijan. Di setiap daerah yang dilaluinya, pembunuhan besar-besaran terjadi. Bangunan-bangunan indah dihancurkan sehingga tidak berbentuk lagi. Demikian juga isi bangunan yang sangat bernilai sejarah. Sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan gedung-gedung lainnya dibakar. Pada saat kondisi fisiknya mulai melemah, Genghis Khan membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4 bagian kepada 4 orang putranya, yaitu Juchi, Chagatai, Ogatai, dan Tuli. Chagatai berusaha menguasai kembali daerah-daerah Islam yang pernah ditaklukkan dan berhasil merebut Ili, Fergana, Rai, Hamazan, dan Azerbaijan. Sultan Khawarizm Jalal ad-Din berusaha keras membendung serangan tentara Mogol. Namun Khawarizm Sultan melarikan diri. Di sebuah daerah pegunungan ia dibunuh oleh seorang Kurdi. Dengan demikian berakhirnya kerajaan Khawarizm. Kematian Sultan Khawarizm Shah itu membuka jalan bagi Chagatai untuk melebarkan sayap kekuasaannya dengan lebih leluasa. Saudara Chagatai Tuli Khan menguasai Khurasan karena kerajaan-kerajaan Islam sudah terpecah belah dan kekuatannya sudah lemah. Tuli dengan mudah menguasai Irak. Ia meninggal tahun 654 atau 1225 Masehi dan digantikan oleh putranya Hulagan. Demikian sejarah peradaban Islam yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran terbesar kedua dalam sejarah dunia yang berkuasa pada tahun 1206 hingga 1368, yang memiliki luas wilayah 33 juta kilometer persegi pada puncak kejayaannya. Wilayahnya membentang dari Korea, Cina Selatan, Timur Tengah, dan Eropa. Awalnya kekaisaran ini hampir tidak pernah mengalami kekalahan. Namun dalam perang Enjalut yang terjadi di Galela pada tahun 1260 membuat kondisi Mongolia berubah. Kematian raja dan konflik internal membuat wilayahnya kian berkurang, terbagi menjadi 4 wilayah, yakni Chagatai, Kulturnhurt, Ilkhanate, dan dinasti Yuan yang memimpin Mongolia. Kemudian pada 1368, dinasti Ming Cina merebut wilayah ibu kota Mongolia, yang membuat dinasti Yuan harus meninggalkan Mongolia. Sejak saat itulah wilayah Mongolia menjadi berkurang dan menjadi seperti saat ini.